kebudayaan kita itu udah sangat rich kok. Jadi kadang-kadang kita melihat teamwork udah ada di gotong royong di Indonesia. Betul. Lesson learned udah ada tadi, hikmah ada semua di kebudayaan kita. So just be a true Indonesian. Kita mau bikin hotel di Bromo. Oke. Pada waktu kita mau bikin di sana, semua orang mengatakan lu gila lo, ya kan? Aduh, Bromo orang datang ke sana, cuma datang subuh-subuh, lihat penanjakan, ke pasir berbisik, pulang. Iya. Berapa jam? Saya bilang, kita akan membuat Bromo menjadi destinasi orang akan stay 2-3 hari. Nggak ada yang percaya. You know what we did? Apa? Pada waktu kita membangun pelataran Bromo, kita nggak bangun hotel, nggak bangun apa-apa. Yang pertama kali kita bangun di atas tanah kita adalah pura. Pak Yosua Makes. Makes. Siap. Soalnya orang banyak yang keliru Max. Iya, betul. Makes. Saya orang Bali. Orang Bali, Makes. Pak Yosua Makes. Ya. Terima kasih sudah menyambut kami di tempat yang asik ini. Terima kasih. Teman-teman pasti sering lewat pelataran ada di mana-mana, dan saat ini kita lagi ada di pelataran Dharma Wangsa. Ya. Katanya ini restoran pertamanya pelataran ya, Pak? Betul. Tapi sebelum itu saya boleh nanya dulu nggak? Oh, oke. Boleh kan? Saya juga nanya ikut. Boleh. Lebih enak kayak gitu ya? Ya, GNF itu kan good news from Indonesia. Oke. Kenapa nggak dibuat GNFFI? Good news from and for Indonesia. Karena kita memberikan berita baik, harus dari Indonesia sendiri kita sadar bahwa kita adalah punya banyak optimisme Indonesia. Oh, yes. Kayaknya saya langsung kesekak duluan nih. Jadi mungkin gini, tahun 2009 kalau saya baca profilnya, pelataran dimulai, Pak ya. Betul. Langsung on the ground gitu ya. Kami juga memulai, Pak, dari blog. Jadi pada waktu itu ada founder kami satunya, Mas Ahyari Hananto, itu bikin The Good News from Indonesia. Awalnya berbahasa Inggris. Jadi kita tahu 2009 itu kita baru bangkit dari beberapa kejadian terorisme dan sebagainya gitu kan. Kita kepingin mencitrakan Indonesia yang baik keluar. Itulah kenapa Good News from Indonesia. Oke. Nah, tapi kita diingetin sama teman-teman yang belajar, yang sekolah di sana, di diaspora Indonesia di sana, bahwa kayaknya betul, yang butuh ini bukan orang sini deh, tapi yang butuh ini adalah orang Indonesia sendiri, for Indonesia gitu kan. Ya. Karena kalau saya lihat platformnya dari GNFI sama kita, ini tujuannya sama. Bergerak dalam bidang berbeda aja. Betul. Kita punya concern terhadap Indonesia yang sangat dalam karena kecintaan kita pada Indonesia. Dan kita harus memulai dengan optimisme Indonesia di tengah banyaknya tantangan di Indonesia. Nah, ya. Dari itu yang saya rasa sangat penting, itu kenapa pelataran dilahirkan dengan konsep adalah for Indonesia and Indonesians. Sama saya rasa kita konsepnya. Iya, sama. iya. Makanya ketika saya baca profilnya pelataran itu sebenarnya the real good news from Indonesia ya pelataran. Kami medianya aja. Gitu kan. Sama-sama kita. Soal optimisme itu juga menarik, Pak. Tagline kita pertama itu adalah restoring optimism, rebuilding confidence. Oke. Jadi kenapa? Itu karena awalnya tahun 2009 itu kita mulai, tapi 2008 itu kita mulai dari sebuah survei. I see. Ada 4.000 anak-anak muda di bawah 30 tahun, kita survei apa kamu optimis terhadap masa depan Indonesia atau tidak, terus kenapa gitu. Nah, ternyata 80% lebih pada waktu itu nggak optimis, Pak. Oke, itu sama juga dengan pelataran. Karena pelataran itu kita konsepnya adalah optimisme pelataran Indonesia. Dan yang kita kuatkan pada waktu terjadi pandemi. Karena kita melihat Indonesia dan dunia mengalami melalui suatu lorong yang sangat gelap. Benar. Kita hanya ingin menjadi satu lilin. Tapi kita bikin satu konsep yang benar-benar menceritakan kita tetap harus optimis dan berselancar dengan segala tantangan. Cakep. Dan saya lihat di YouTube-nya pelataran ada segmen optimisme Indonesia ya. Betul. Dan Bapak hostnya. Kayaknya harus lagi tuh. Saya nggak sebagai yang teman-teman dari GNFI. Enggak. Tapi terbukti kan, ini saya belum nanya udah ditanyain duluan. Very sorry. Oke, nggak apa-apa. Dan selamat datang juga di program GNFI. Terima kasih. Good Talk. Jadi kita ada program namanya Good Talk. Kita bicara dengan baik. Ya, walaupun dengan baik itu bukan berarti semua baik-baik aja ya. Kita berbicara masalah, tapi kita dengan perspektif yang baik dan solutif. Itu saya mau tanggapin boleh ya? Oke. Jadi saya rasa itu yang paling penting. Karena saya pribadi duduk di beberapa lembaga internasional. Oke. Dan di sana saya duduk
bukan memberitakan hanya Indonesia yang baik, Oh, oke. tapi Indonesia yang baik dan benar, yang akurat. Jadi kita nggak boleh sekedar bluffing Indonesia bagus tapi tidak sesuai kenyataan. Kita menceritakan Indonesia dengan suatu narasi yang tepat. Bagaimana itu Indonesia sebenarnya, terutama untuk orang asing, apakah itu tourism, apakah itu investments, ya, sehingga kita begitu kita duduk di lembaga internasional itu, kita punya voice yang kuat untuk menceritakan Indonesia yang baik dan benar. Banyak cocoknya, Pak. Asik. Ini kalau saya cerita ke NFV akan panjang lagi nih. Nanti kita akan nyambung ke situ. Ya. Jadi Pak Yosua, terima kasih sekali lagi. Ini program ngobrol, Good Talk ini memang kita buat mengalir. Dan tapi sebelum ke hal-hal yang lebih serius dan mendalam, kita ada kuis biasanya, Pak. Oh, Biasanya Pak Yosua ini ngasih kuis karena dosen. Enggak. Jadi beliau ini bukan pengusaha aja, tapi dosen. Bukan dosen tamu atau praktisi aja, Pak ya. Tapi dosen tetap dan mengajar mata kuliah. Ya. Dan kalau lihat profilnya panjang banget, teman-teman bisa nanti lihat di berbagai sumber. Tapi sebelum ke kuis, saya jadi kepikir tanya, Pak. Bapak lebih banyak yang mana sekarang? Dosennya, lawyernya, pengusahanya, beberapa juga komisaris tempat lain? Ya. Jabatan saya yang utama, saya adalah lawyer. Oke. Ya, dan saya bergerak sejak saya lulus Fakultas Hukum UI sebagai lawyer. Itu adalah dunia karir saya. Oke. Kemudian saya punya yang namanya passionate career of life. Saya bilang purpose of life. Itu ada dua. Sebenarnya adalah untuk yang khusus yang dua adalah satu adalah membangun sesuatu yang baru untuk Indonesia melalui pariwisata. Itu pelataran. Yang kedua adalah mengajar. Tapi di atas itu semua, yang terpenting adalah satu. Sebagai seorang kakek. Saya seorang kakek dan dari 2 orang cucu. Iya, iya. Katanya kalau lihat cucu itu lebih bersemangat daripada lihat anak ya, Pak ya? Benar nggak sih? Itu sangat benar. Oh, sangat benar. Anak saya masih kecil, masih 7 tahun. Dan neneknya itu sangat sayang banget, gitu melebihi sayangnya kepada saya. Ya, gitu. Ya, Bener ya, oke. Mudah-mudahan saya nanti panjang umur juga sampai Insya Allah. Oke, kembali ke kuis ya. Kuis kita namanya Trivia Indonesia. Karena pelataran ini bukan soal benar salah, tapi kita sekaligus nunjukin ke teman-teman semuanya bahwa mungkin ada fakta-fakta yang teman-teman belum tahu dan baru tahu di kuis ini. Oke. Oke, Pak. Bapak tinggal jawab aja. Nomor 1. Tahun Desember ini, kota ini dinobatkan sebagai kawasan dengan kualitas udara terbersih di Indonesia. Dia adalah Kabupaten Bogor, Pekanbaru, B, dan C, Kabupaten Sanggau. Saya rasa saya salah, tapi saya jawab Sanggau. Oke, sip. Salah benar. Nanti dulu. Nanti dulu. Rasanya juga banyak teman-teman belum tahu karena ini itu baru dikeluarkan datanya oleh KLHK 20 Desember kemarin. Oke. Jadi kalau salah wajar. Oke. Nomor 2, kota yang dikenal sebagai kota 1000 kuil karena banyaknya pura adalah A. Ubud, B. Denpasar, C. Gianyar. Gianyar deh. Oke, C ya. Nomor 3, pasar terapung yang menjadi ikon wisata unik terdapat di mana? A. Samarinda, B. Banjarmasin, C. Pontianak. Banjarmasin ya. Oke. Ini kayaknya udah salah berapa nih? Udah salah berapa nih gue nih? Nomor 4, benar atau salah? Jakarta merupakan provinsi dengan penduduk paling banyak. Benar. Paling banyak penduduknya? Penduduk di seluruh provinsi di Indonesia ya? Iya. Di antara provinsi yang lain, Jakarta paling banyak penduduknya. Oke. Oke ya. Oke. Ya. Saya makin stres nih. Terus. Oke. Nomor 5. Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara terkenal sebagai destinasi wisata selam kelas dunia. Nah, ternyata Wakatobi ini adalah akronim dari nama 4 pulau utama di dalamnya. Benar atau salah? Benar. Oke. Kita cek ya teman-teman ya. 1. Kota berikut dinobatkan sebagai kawasan dengan kualitas udara terbersih di Indonesia. Ternyata benar atau salah? Benar, Pak. Sekali lagi. Sanggau. Benar. Kalimantan Barat. Jadi KLHK itu ngerilis bulanan dan 20 Desember kemarin itu Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat itu dinobatkan sebagai dengan kualitas udara terbersih. Selamat buat Sanggau.
Nanti buka di sana pelataran atau bikin program atau trip di sana. Yang kedua, kota yang dikenal 1000 kuil adalah tadi Bapak jawab Gianyar ya. Gianyar ya. Yang benar Ubud. Ubud ya? Ubud. Oh. Tapi Ubud tuh masuk dalam Kabupaten Gianyar. Oh gitu. Iya. Waduh, salah. Oke, terus. Oke. Nomor 3, Pasar Terapung yang menjadi ikon wisata unik terdapat di Banjarmasin, betul. Betul. Jadi terus 4, benar atau salah, Jakarta merupakan provinsi dengan penduduk paling banyak? Ternyata salah. Siapa yang paling banyak? Jawa Barat. Oh. Jakarta itu hanya 11.000 sekian. 11 juta. 11 juta, sorry. Hah? Jawa Barat 50 juta lebih. Jadi 50 juta lebih itu kira-kira lebih banyak Jawa Barat daripada Australia. Jadi itu provinsi ya? Provinsi. Bukan kota ya? Bukan. Oke. Ya. Jakarta banyak, tapi bukan penduduk. Karena dia komuter kan. Kalau penduduk harus pakai KTP. Oke. Mengerti. Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, itu ternyata singkatan dari 4 pulau utama di dalamnya. Itu betul, Pak. Betul ya? Ada Pulau Wanci, buahnya, K-nya Kaledupa, T-nya Tomia, dan Binongko. Luar biasa. Kayaknya banyak juga yang baru tahu nih. Nah. Gitu kan. Wakatobi itu ternyata singkatan dari Wanci atau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Ini buat soal jahil nih. Terus siapa lagi? Oke, sebagian besar benar. Tadi adalah salah 2. Oke, makasih. Mantap. Makasih. Gak perlu remedial. Oke, kita kembali ya pada percakapan kita, teman-teman. Jadi kalau boleh disampaikan lagi, Pak, dengan banyaknya profesi dari Bapak, ya dosen, lawyer, dan sebagainya, yang paling banyak menyita kesibukan Bapak sekarang? Gini ya, saya itu orang yang sangat menghargai waktu. Oke. Ya. Penting Ya, buat kita sangat semua. menghargai waktu. Dan karena waktu itu hanya diberikan oleh Tuhan ya. Oke. Kalau uang bisa dicari ya. Oke. Waktu nggak bisa ya. Oleh karena itu, buat saya mana yang paling menyita itu tergantung daripada produk yang dihasilkan dari waktu yang digunakan. Oke. Ya, dan itu moving. Jadi bisa saja dalam suatu periode tertentu atau dalam suatu hari tertentu, yang lebih penting adalah di pelataran. Oke. Atau saya mengajar. Oke. Atau saya menjadi bagian daripada lembaga pemerintah. Oke. Atau di luar negeri. Oke. Jadi buat saya adalah melihat, mengetes kembali waktu mana yang saya gunakan yang paling efektif digunakan untuk saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Oke. That's the way I look into my life. Artinya Bapak coba ngasih 100% ke setiap waktu saat itu Bapak di mana gitu. Betul. Seperti contohnya, karena kita lagi bicara optimis Indonesia, good news, buat saya yang paling penting adalah leadership. Oke. Bagaimana mendidik teman-teman, saudara-saudara kita, terutama generasi muda, untuk hidup bertanggung jawab. Ya, that's karena mereka lah akan mewarisi kita. Apapun yang kita buat, sehebat apapun, tanpa dikuatkan dengan generasi yang bertanggung jawab, yang mengerti, sadar diri, Iya. kecintaan pada Indonesia, itu adalah modal utama kita untuk melanjutkan Indonesia, apalagi Indonesia menuju Indonesia Emas. Iya. Indonesia Emas itu juga banyak yang melesetin Indonesia Cemas ya. Iya, Indonesia Cemas. Mudah-mudahan nggak. Nanti kita ngomong ke sana. Iya. Pak Yosua, kita melihat walaupun nggak aneh, setelah saya dapat jawaban pertama dari Bapak ini, sebenarnya saya udah dapat jawaban semuanya. Sebenarnya. Karena tadi saya mau nanya bahwa waktu pelataran ini 16 tahun ya. Ya. Bisa lama, bisa sebentar, tapi dibandingkan dengan jumlah pelataran secara total, tadi saya lihat di video Bapak waktu di Bandung ada 31 restoran, Ya, fine ada dining, ya. hotel, ada kapal, dan berbagai macam hal. Artinya kalau 31 dibagi 16, itu setahun, itu rata-rata 2. Ya. Plus yang lain-lain. Ya. Ini kecepatan yang luar biasa. Ya. Ya. Kalau boleh diceritakan, ada momentum-momentum penting apa sih selama 16 tahun ini, Pak? Sehingga lompatannya pelataran itu begitu cepat akselerasinya. Saya percaya segala sesuatu dimulai dengan hal yang baik sudah mengcover sekitar 60% of your success. Jadi yang paling penting pada waktu kita mendirikan pelataran. Oke. Pada waktu kita mendirikan pelataran, saya dan istri saya, kedua-duanya adalah pendidik, kita ngajar, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki bakat, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pendidikan di bidang pariwisata. Kenapa kita bikin pelataran?
quote-unquote pariwisata karena kecintaan kita pada Indonesia. Kenapa kita cinta pada Indonesia? Kita percaya bahwa setiap manusia ditakdirkan untuk lahir di suatu tempat. Pasti ada penugasannya oleh Yang Maha Kuasa. Nah, penugasan kita yang kita rasakan di Indonesia adalah menjaga generasi muda untuk mengetahui identitas diri. Identitas diri itu adanya di mana? Di budaya. Menjaga generasi muda kita untuk bisa meneruskan Indonesia. Itu di mana? Alam Indonesia yang harus kita jaga. Menjaga Indonesia menjadi makmur bersama. Itu adanya di mana? Masyarakat Indonesia. Itu adanya di mana? Menurut kami, tiga-tiganya adanya di pariwisata. Dan oleh karena itu, kami masuk ke pariwisata. Itu adalah yang paling sulit pada waktu kita menentukan suatu keputusan dan menghadapi suatu tantangan. Tapi setelah lewat suatu periode tertentu, is only bonus. Ya, dan kita karena sudah terbiasa dengan tantangan, jadi makin kita menciptakan sesuatu makin banyak, buat kita menjadi suatu benchmarking untuk berjalan lebih cepat bersama tim yang kita bentuk. Jadi pondasinya adalah kecintaan terhadap budaya Indonesia. Betul. Jadi kita bukan saja menciptakan bisnis, tapi yang terpenting adalah your purpose of life. Tapi jadi penasaran Pak, kan tadi bersama istri ya 2009 memulai, itu mempertimbangkannya berapa lama sih sebenarnya? Kan nggak tahu kalau Bapak mungkin langsung begitu punya ide langsung cepet nih. Tapi kebanyakan dari kami itu nggak bisa seperti itu gitu. Artinya butuh waktu perenungan sehingga kita kita memulai, dan itu pun trial dan error gitu. Ya, itu tepat. Tentu memerlukan waktu. Tapi alhamdulillah waktu yang kita perlukan adalah tidak terlalu lama. Karena kenapa? Karena kita berasa bertanggung jawab pada Indonesia. Jadi kita merasa bahwa kita sudah punya investment di tempat lain, kita tarik ke Indonesia. Dan karena keyakinan kita atas apa yang kita sadari itu akan menjadi sesuatu yang baik buat Indonesia, itu mengalahkan segala keraguan. Tentu dalam perjalanannya jangan ditanya, ombaknya tuh besarnya setengah mati. Kadang-kala kita mesti berlindung dulu di balik batu karang untuk menunda badainya itu menghantam kami. Tapi itu sudah menjadi bagian daripada suatu cerita yang nanti time will tell. Pada waktu pelataran mencapai suatu tingkat tertentu, kita bisa katakan, anak-anak di pelataran ini bisa mengatakan bahwa, hey, we built Indonesia. Itu akan ada saatnya. Pada waktu kita mencapai suatu level tertentu, sehingga orang makin sadar bahwa keberadaan pelataran is not only a business. It's an institution for intergenerations. Itu yang kita idam-idamkan, buat dari tukang sapu sampai yang di atas pimpinan, kita memiliki yang sama. Tentu dalam suatu organisasi tidak semua memiliki visi yang sama, tidak memiliki speed yang sama. Itu saya anggap biasa, tapi kapal harus tetap berjalan dengan apapun tantangan yang ada. Ya, kita seringkali melihat nih, kalau kami lihat Bapak ini idealismenya kuat, mungkin karena pengajar juga ya, pendidik, tapi eksekusinya juga mantep nih, ciamik nih gitu kan, pelataran jadi di mana-mana. Yang ini yang seringkali yang nggak nyambung antara kadang-kadang kalau misalnya orang punya idealisme yang tinggi tapi eksekusinya nggak nyampe nih. Ya, jadi Mas itu balance. Ada orang yang eksekusi terus. What we call it is a love of ambitions. Growth terus. Kita nggak. Kita mesti menghitung. Karena kita kan terus terang, kita kan bergantung sama diri sendiri nih pelataran. Yang tolongin kita cuma Tuhan sama diri kita, sama masyarakat yang mencintai kita. Jadi kadang-kadang kita kalau membuka suatu tempat apapun, kita berhitung berapa kali karena kita juga punya limited resources. Ya, tetapi kita juga menyadari banyak bermimpi, you have a dream team, will be dreaming team kalau tidak ambil eksekusi. Dan we need eksekusi. Eksekusi itu adalah apa? Resiko. Ya, jadi ya kalau memang ternyata gagal, kita juga banyak yang gagal loh. Banyak gagal, it's okay. Ya, it's okay. Misalnya Pak, kalau boleh di-spill dikit, gagal itu kayak gimana? Gagal yang paling simple adalah kecepatan. Kita buka suatu tempat, kecepatan tempatnya. Ya kan? Ternyata belum siap tempatnya. Tapi dari itu kita mengambil gini, Indonesia is too rich, so rich. Budaya kita mengajarkan yang namanya gotong royong, lesson learn, itu semua ada di budaya kita. Jadi setiap itu selalu orang tua kita mengatakan ambil hikmahnya. Hikmah itu adalah lesson learn dalam bahasa asing ya. Yang kita kelola dengan baik, kita catat dengan baik, dan kita berjanji sama diri kita, kalau bisa jangan jadi keledai yang masuk ke lubang yang kedua kalinya. Itu aja.
Berarti kalau boleh dibilang pelataran ini belajarnya cepat banget ya? Nampaknya kayaknya begitu ya. Gitu ya? Nampaknya begitu. Dan saya beruntung kenapa? Karena di sekeliling saya banyak anak muda. Ya, jadi saya terbawa untuk cepat dengan anak muda. Terus kalau anak muda yang lambat, saya bilang, masa lu muda lambat? Jadi ya kita saling isi. Iya, Ya. iya. Jadi tadi soal muda dan senior, ini tadi kalau pas Bapak tadi kuliah tahun, Umur, kuliah tahun 80 tadi ya? saya masuk UI tahun 80, Oke. lulus 84, dari sana udah ketahuan, udah punya cucu 2, udah oke. ketahuan umurnya. Tahun 80 saya lahir, Pak. Lahir ya? Tapi saya lebih tua saya daripada Oke. Jadi pelajaran pertamanya adalah tadi ya, cepat, dan kalau misalnya ada kesalahan kita harus belajar dengan cepat sehingga kalau misalnya kita memulai lagi jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Ya. Oke. Tapi penasaran yang kedua adalah Bapak menemukan atau mungkin terpantik secara nasionalisme, cinta Indonesia, dan Bapak wujudkan lewat karya-karya pelataran di mana-mana. Dari mana Pak sebenarnya poin ketika Bapak ngerasa Indonesia harus berjuangkan itu? Karena banyak juga pasti kita melihat kalau udah businessman, ya udah profit is the king gitu kan. Kalau ada sedikit-sedikit mengorbankan nasionalisme dan lain-lain itu bisa dipikirkan gitu. Salah satu idealisme adalah sustainability. Oke. Sustainability itu adalah kesinambungan, Oke. bukan saja dalam ide, Oke. tapi dari sisi kehidupan secara komersial. Kita tidak bisa membangun tempat di berbagai tempat di daerah kalau perusahaan kita tidak untung, Oke. karena kita tidak punya profit. Baik. Jadi perusahaannya itu harus untung. Baik. Ya, untuk bisa membangun idealisme dan menyimbangkan yang kesinambungan, kita harus punya konsep dan disiplin yang sangat kuat Oke. untuk membangun. Oke. Ya, jadi pelataran itu is all about our DNA. Kita ini punya DNA. Oke. Sejak kita dilahirkan tahun 2009, jauh sebelum orang berbicara new tourism, Oke. kita sudah bicara DNA 3 tadi. Dari asalnya pada waktu kita membangun pelataran, yaitu keterkaitan antara menjaga, merawat budaya, alam, masyarakat Indonesia dalam konteks for Indonesia and Indonesians. Itu konteksnya kita. Jadi sangat ketat tuh DNA-nya. Oke. Karena sudah menjadi DNA darah daging kita. Jadi setiap kali kita menghadapi suatu tantangan, kita kembali ke DNA. Bahasa awamnya adalah identitas. Identitas kita is very clear. Kita ini Indonesia. Very clear. Kita bisa menang baru-baru ini di dunia seperti pelataran Komodo. Kenapa? Karena identitas kita Indonesia. Coba ceritanya gimana? Kenapa kita bisa menang? Karena bukan saja tempatnya, konsepnya pelataran, tapi yang membangun adalah anak-anak NTT yang sederhana, yang bisa membuat orang asing itu merasa bahwa this is the true culture, engagement, and nature. Itu yang kita bangun. Nah, itulah dunia akan makin lihat seperti itu. Oke. Ya, sesuatu yang otentik, sesuatu yang original, sesuatu yang sincere. Oke. Jadi saya melihat bahwa alasan itu penting. Betul. Apa yang membuat kita bergerak, fondasi gitu ya. Sangat penting. Dan eksekusi sangat penting. Betul. Sehingga itu menimbulkan profit juga penting karena kalau nggak profit kita nggak bisa sustain, nggak bisa growth. Nggak mungkin. Jadi keduanya antara idealisme tentang purpose tadi dan profit ini nggak bisa saling dipertentangkan. Dan itu tidak mudah mengelola, menahkodai isu-isu yang kadang-kadang bertabrakan itu tidak mudah. At one time kita pasti akan bingung, kita pasti akan gimana, and that is the role of your ring 1 untuk menjelaskan, memberikan another perspective. Karena kalau kita terlalu overconfidence, kita tidak lagi melihat orang lain, maka juga ada bahayanya. Jadi itu penasihat kita, tim kita akan berbicara dari sisinya dia. Dan itu di pelataran itu kan kita selalu kan ditanya sama orang-orang pelataran, keluarga negaranya apa? Dia bilang ada 2. Indonesia dan pelataran Indonesia. Dia harus punya jiwa untuk membangun bangsanya. Kalau enggak, dia cepat capek. Di pelataran ini orang-orangnya kerjanya rada singit. Ya, kenapa? Sada singit. Karena mereka merasa membangun bangsanya. Kalau mereka tidak punya perasaan seperti itu, ya hitung-hitungan. Iya. Tapi kita banyak sekali anak-anak yang generasi Z, milenial, karena mereka merasa tertantang. Ini bangsa gue. Ini gue mesti bangun nih.
di bangsa gue. Harus menunjukkan identitas kita sebagai anak muda Indonesia yang berprestasi. Itu aja. Iya, dan itu seringkali yang membuat kita tadi namanya overwhelmed dan pekerjaan, capek, stres juga itu pasti ada. Tapi Pasti ketika punya ada. alasannya itu ya. Tapi harus ada alasan kuat yang bisa membalance di saat kita letih, lesu, kesel, segala macam. Itu harus ada sesuatu yang membalance. Iya sih, ini juga penting buat kehidupan kita pribadi ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita terlalu terombang-ambing, nggak punya prinsip, nggak punya tujuan yang jelas, rasanya juga kita capek juga gitu kan. Betul. Kita posting sesuatu, nggak ada yang like dalam sejam, kita udah Betul. overthink. Cepet baper. Cepet baper. Nah, nggak bisa begitu. Oke. Nah, ini juga menarik. Tadi saya ngobrol-ngobrol sebelum kita wawancara ini dengan beberapa tim, apa yang Bapak bicarakan itu cocok. Artinya saya nanya corporate culture di sini gitu kan. Termasuk di sini sebutannya bukan karyawan tapi apa? Entrepreneur staff. Jadi kita menganggap semua orang bergabung dengan pelataran, dia pasti punya talenta dari Yang Maha Kuasa. Oke. Apapun pendidikannya, apapun levelnya, tergantung dia. Mau gimana dengan talentanya dia ini. Oleh karena itu setiap orang memiliki kemampuan sebagai entrepreneur. Entrepreneur apa sih itunya sebenarnya esensinya? Berani mengambil risiko, berani mengambil tanggung jawab, dan berani mengambil keputusan. Itulah pelataran. Contohnya gimana Pak? Kalau karyawan tapi entrepreneur ini kan dua istilah yang seakan-akan dikotomi ya. Bertolak belakang juga gitu kan. Karyawan yang berani mengambil risiko itu ruang lingkupnya seperti apa? Saya paling kasih contoh yang paling simple, yang orang lihat jabatan yang mungkin yang salah satu yang di bawah. Oke. Tukang kebun. Yap. Kita punya tukang kebun sini. Iya. Dia harus bisa pada waktu dia merawat kebun, satu, bukan hanya disuruh berdasarkan SOP. Dia akan selalu mulai, sekarang kan semua orang udah punya HP. Oke. Dia bisa buka YouTube, dia bisa Oke. lihat, pohon ini sekarang trennya seperti apa, pupuknya seperti apa. Dia harus bisa menyampaikan kepada atasannya, ini sebenarnya mesti seperti ini loh. Dan atasannya harus bisa mendengarkan ya orang seperti ini. Karena orang seperti inilah yang akan menjadi pemimpin kita dalam bidangnya dia. Kita ada satu contoh, salah satu tukang kebun di rumah, dia bisa menjadi junior manager di satu tempat kita. Karena dari bawah, karena orangnya ingin maju. Dan ambisi itu penting dalam aspek yang positif ya. Kalau orang nggak punya ambisi, berarti nggak punya entrepreneurship, nggak mau ambil resiko, hidupnya ya selalu dalam dunia nyaman, ya nunggu dimarahin, nunggu ditegur, nunggu dipotong gajinya, ya nunggu semua kena indisipliner. Tapi orang yang punya ambisi, apapun pendidikannya, apapun jabatannya, dia saya yakin dengan talenta yang diberikan Yang Maha Kuasa, pasti dia akan bisa melewati beyond their miles. Artinya walaupun kita karyawan, misalkan, itu yang bisa membedakan kita karyawan entrepreneur maupun atau biasa itu adalah inisiatif tadi ya. Inisiatif. Karena kan banyak juga kita karena job desk kayak kita ini deh gitu, kita nggak mampu atau nggak mau berinisiatif lebih. Ya, dan inisiatif itu tentu harus dibarengi dengan apa? Responsibility ya. Oke. Ya harus punya tanggung jawab ya. Jangan hanya punya inisiatif tapi begitu kerja kasih orang lain terus dia tinggal. Oke. Itu harus dari A sampai Z mesti selesaikan. Karena inisiatifnya dia kan. Idenya dia kan. Dia harus buktikan bahwa ini this is really a life ideas. Nah, untuk itu dia harus turun. Iya. Nggak bisa dong, cuman ide aja gitu. Nggak bisa. Apalagi yang bos. Karena bos suruh-suruh gitu. Nggak bisa. Dia harus turun. Pelataran is all about hands on. Kita harus turun ke bawah. Oke. Gitu. Detail ya? Ya, Tentang detail juga. Tadi kita sebelum kita mulai ini, Pak Yosua juga mengatur tempat ini. Jadi detail. Karena apa namanya, itu yang membedakan kita kerja rata-rata atau kerja yang di atas rata-rata. Pak Yosua, ini kan mau 16 tahun, nanti di Januari 2025, kita tapping di Desember 2025. Saya percaya ini belum di topnya pelataran, dan kayaknya masih banyak mimpi-mimpi. Pelataran mau apa lagi nih Pak? Kita adalah selalu memiliki mimpi. Ya. Dan mimpinya kita itu bisa berubah-ubah. Sepanjang sumber mimpinya itu tetap Indonesia. Jadi sumbernya adalah tetap Indonesia. Ya. Tapi mimpi itu bisa berubah-ubah. Karena kalau kita mimpi kita stuck, maka kita bukan orang yang dinamis. Dunia kan dinamis.
Ya, oleh karena itu dan biasanya dicanangkan dalam bisnis itu dalam namanya adalah rencana kerja tahunan. Oke. Nah, kita di 2025 punya rencana kerja tahunan. Tentu rencana kerja tahunan harus kita sesuaikan dengan mimpi dan keterbatasan kita. Oke. Kita punya keterbatasan financing, Oke. orang, Oke. dan juga situasi makro yang kita juga harus perhatikan. Tapi kita punya mimpi yang jelas untuk Indonesia, for Indonesia in Indonesia, membawa ke dalam dunia internasional, panggung internasional secara proper. Oke. Apa aja tuh kira-kira? Jadi Membangun. salah satunya kita dalam waktu dekat ini di awal tahun akan menjalin suatu strategic alliance dengan suatu perusahaan besar sekali di bidang pariwisata dari negara matahari terbit, Jepang. Tapi platformnya sebenarnya bukan pure business. Platformnya adalah apa? Exchange of culture. Tapi dikemas dalam bentuk kerjasama bisnis. Sehingga pada waktu itu jadi, apa namanya hospitality Indonesia, apa namanya hospitality Jepang, sebenarnya ada berapa kesamaannya. Baru kita blended. Kita kasih kepada siapa? Indonesia dan international market. Nah, itu narasi ceritanya pasti berbeda. Karena ramuannya beda. Ramuannya beda. Nah, jadi inilah kesempatan juga buat timnya Pelataran untuk lebih go internasional. Kita kan sudah punya di Jepang, di Tokyo, udah punya di Tokyo. Kita akan go internasional, tapi kita harus hati-hati karena kita punya resources terbatas. Kita tidak punya financing yang banyak. Kita harus bisa hidup dengan our own source of funding. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati, berpartner juga perusahaan yang memiliki juga semangat yang sama, mimpi yang sama, sehingga mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa sesuai dengan mimpi yang kita rencanakan. Tapi yang menarik tadi adalah apapun mimpinya, apapun idenya, itu adalah inspirasinya Indonesia. Inspirasi Indonesia, ya, dan harus dinamis. It's a crystal ball, dinamis. Harus lihat dari berbagai macam sisi, berganti-ganti, zaman berganti, ya kan? Kita harus siap. Adaptability itu penting sekali, tapi mimpi kita tetap. Tujuan identitas kita tetap adalah Indonesia and Indonesians. Oke. Nah kalau tadi yang disampaikan Pak Yosua ini kan semua optimis kayaknya. Ya. Betul. Saya bisa melihat tuh sorot matanya, ekspresinya, tekanan suaranya, semua optimis gitu. Ya. Ini mungkin ada pertanyaan-tanya juga ya. Kondisi makro tadi disebutkan, ini kan nggak semua baik-baik aja Pak. Banyak juga teman-teman yang yakin gitu Indonesia akan mampu tadi ya 2045 beberapa tahun lagi itu yakin gitu Indonesia emas, tapi kok kita cemas gitu. Bagaimana optimisme kita tadi itu menjadi realistis, Pak? Ya. Jadi kata realistis itu penting ya. Oke. Realistis itu adalah kata sesuatu yang sifatnya real, yang nyata. Oke. Nah, tapi nyatanya itu bisa kita kemas dalam bentuk, kalau kita mau nyatanya mau dibentuk dalam bentuk pesimisme, nyata juga hasilnya lebih buruk. Optimis nyata juga mungkin tidak seburuk kalau kita pesimistis. Ya kan? Oleh karena itu kalau kita melihatnya adalah platform kita tuh harus mulai dengan optimisme. Tapi dibarengi dengan kewaspadaan. Ya, jadi kita juga tadi kita buka tempat. Wah, kita konsepnya kita pikirin benar. Semua kita research dulu. Kita pikir timnya siapa yang mau kita turunin. Itu adalah yang namanya optimisme terukur. Jadi nggak cuma genjot aja gitu. Wah, sikat enggak. Optimisme terukur yang dibarengi dengan responsibility yang tinggi. Itu yang kita lakukan Pelataran. Jadi kita, kalau Mas tanya, apakah banyak disappointment? Disappointment saya tiap hari. Dimulai dengan 3:30 pagi. Saya bangun pagi di subuh hari. Begitu saya buka WA, a lot of disappointment. A lot. Apakah saya punya optimisme? Ada. Apakah saya punya disappointment? Ada. Apakah saya punya kesedihan? Ada. Apakah saya punya kekecewaan? Ada. Apakah saya punya kegagalan? Ada. Tiap hari. Ya. Dan terus jalan. Ya. Tapi kalau saya tidak punya platform optimisme sama seperti yang GNFI ini, yang saya sangat suka memberikan berita baik, saya rasa kita banyak akan rubuh sebelum waktunya ya. Karena terlalu banyak pressure ya. Kita akan rubuh. Tapi dengan adanya GFI kita lihat bahwa kita nggak mungkin lah Mas lahir di Indonesia yang Maha Kuasa naruh iseng aja gue bikinnya di Indonesia deh. Pasti ada maksudnya. There must be a reason, purpose behind that. And that's what we believe. Jadi apa yang membuat kita takut,
kecewa, cemas itu nyata, Nyata sekali. tapi optimisme juga nyata gitu. Nyata. Tergantung sisi mana yang mau Sisi kita mana pilih. kita mau ambil. Hasilnya bisa aja kenyataannya buruk. It's okay. Kan nggak semua harus dapat nilai skor bagus. Iya, Ya kan? iya. It's okay. Itu bagian daripada yang tadi namanya apa, lesson learn, apa orang katakan. Hikmah. Hikmah. Yang penting kita bisa ambil lah hikmah itu. Itu aja. Oke. Ya misalkan kita tarik nih pelataran yang dekat tentang dunia pariwisata. Ya. Oh iya, kita ngopi dulu ya. Ya, ya. Tentang pariwisata. Indonesia ini kan kalau dari lihat sisi optimismenya itu kan apa yang nggak ada di Indonesia. Betul. Mulai gunung sampai palung terdalam ada di Indonesia. Daerah dingin sampai panas ada di Indonesia. Hutan sampai ada padang pasir pun ada di Indonesia. Itu optimismenya. Bahkan kayu dilempar jadi tanaman kan, katanya lagu. Tapi pesimisnya juga banyak. Seringkali data-data menunjukkan bahwa kita sering kalah dengan negara-negara tetangga kita gitu ya. Nah, kalau Bapak melihat optimisme di bidang pariwisata yang Bapak udah tunjukkan lewat pelataran, sebenarnya bagaimana membuat kami semua itu juga ikutan melihat bahwa pariwisata ini bisa kita bangun dan kita optimis bisa paling enggak dominan di kawasan gitu. Gini, Mas, saya mulai dulu dengan apa asetnya Indonesia. Oke. Saya kasih satu contoh, saya nggak sebutin negaranya, yang sangat terkenal, yang pantainya sangat terkenal. Kita punya pantai, kita punya gunung, kita punya kedalaman laut yang lautnya cantik, kita punya kebudayaan Indonesia, kita punya masyarakat Indonesia, kita punya semuanya. Dan kita punya orang-orang seperti Mas dan lain-lain yang punya optimis Indonesia. Tapi di sini saya mesti sampaikan, pariwisata kita mesti lebih banyak mendapat perhatian dari pemerintah. Oke. Karena pemerintah itu pemegang kebijakan. Tahukah Mas bahwa pariwisata adalah salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Pariwisata itu istilahnya adalah suatu sumber ekonomi yang sustainable. Karena pariwisata itu bisa berlanjut kalau dia menjaga alamnya, dia bisa menjaga budayanya, dia bisa menjaga masyarakatnya dengan sukarela. Karena bagaimana kita buat pariwisata, mengundang tamu asing, kita kasih lihat, wah kita lagi hancurin nih alamnya, budayanya kita hancurin, pasti tidak tertarik. Pariwisata has to protect, preserve those kind of things. Nah, pemerintah yang memiliki kebijakan diharapkan terus memberikan dukungan kepada sektor pariwisata. Dukungannya apa? Kita tahu kita punya APBN-nya juga yang sangat limited. It's okay, ya kita ngerti. Tapi pemerintah punya tongkat kebijakan yang bisa mendukung pariwisata Indonesia untuk dia bisa boost menghadapi kompetitor kita dari negara-negara lain. Itu yang saya rasa yang penting. Yang kedua adalah masyarakat setempat. Ya, pariwisata buat pelataran kita tidak akan pernah bisa membuat suatu destination kalau masyarakat sendiri menolak. Ya, karena kita bercerita tentang masyarakat. Ya. So jadi kalau pelataran mau masuk ke daerah suatu tempat, kita tanya dulu masyarakat. Do you really want us to be here? Do you want to go out to show this is us? Nah, kalau dia punya hal seperti itu, kita masuk. Tapi kalau dia bilang jangan ganggu kita mau begini, kita menjauh. Kita nggak akan bisa membangun suatu tempat pariwisata kalau masyarakatnya tidak mendukung dan tidak menerima. Untuk itu, pelaku pariwisata juga harus bisa merangkul sosialisasi yang baik sehingga terjadi kinerja yang baik dan didukung oleh policy government yang tepat. Maka saya yakin pariwisata Indonesia bisa menjadi champion. Oke. Kalau posisi sekarang gimana, Pak? Posisi sekarang, saya pikir posisi sekarang pemerintah kan selalu membuat berbagai macam kebijakan. Kebijakan tentu ada yang baik. Oke. Yang kalau ketemu Jin kan ya, kalau Adrian Vijay kalau dibuka kan selalu punya wishlist kan. Wishlistnya pasti banyak. Nah, jadi kalau punya wishlist nggak usah banyak-banyak, kita minta terus pemerintah selalu mendampingi sektor pariwisata dalam berbagai kebijakannya. Misalnya contohnya tarif murah pesawat. Oke, tapi itu hanya satu sisi. Ya. Yang penting adalah apa? Hub-nya. Oke. Bisa misalnya direct flight dari mana ke mana. Tentu ini satu sisi. Ada sisi lainnya adalah kalau bukan direct flight ada aspeknya memberikan efek negatif pada ini. Ya kita harus kelola. Tidak semuanya ini selesai, semuanya beres. Enggak. Ya memang kita harus kelola. Tapi pariwisata hub itu sangat penting. Ya, transportasi itu penting sekali buat pariwisata. Ya, itu yang buat kami salah satunya.
Dan kalau kita lihat secara objektif, walaupun ada kekurangannya, kita sudah menuju ke sana, Pak ya. Kita menuju, keinginannya tuh ada, dan kita harus bangun nih. Teman-teman seperti dari JNFA ini mesti memberikan penjelasan, sosialisasi melalui podcast seperti ini kepada masyarakat. Hei, pariwisata tuh penting banget loh buat Indonesia. Dia mendatangkan devisa luar, dia ekspor loh. Yep. Devisanya devisa luar negeri loh. Yep. Sekaligus jaga Indonesia loh. Sekaligus bisa masyarakat yang biasa-biasa yang tidak melulu ke pendidikan tinggi, dia bisa involve Indonesia loh. Dia bisa bangun UMKM loh. Betul. That is pariwisata. Betul. Itu yang kita harus sampaikan dari waktu ke waktu sehingga orang makin sadar, oh iya pentingnya pariwisata secara positif. Betul. Itu aja. Dan kita lihat misalkan banyak desa-desa wisata bermunculan di mana-mana karena ada dana desa kan dari pemerintah. Dan ketika memang dikelola oleh aparat desa yang memang kreatif, jadi sesuatu tuh bahkan. Sangat jadi sesuatu. Dan itu menghidupkan masyarakat. Saya kasih contoh boleh ya? Oke. Kita mau bikin hotel di Bromo. Oke. Pada waktu kita mau bikin di sana, semua orang mengatakan, lu gila lo. Ya kan? Aduh, Bromo orang datang ke sana, cuma datang subuh-subuh, lihat penanjakan, ke pasir berbisik, pulang. Yeah. Berapa jam? Saya bilang, kita akan membuat Bromo menjadi destinasi. Orang akan stay 2-3 hari. Nggak ada yang percaya. You know what we did? Apa? Pada waktu kita membangun pelataran Bromo, kita nggak bangun hotel, nggak bangun apa-apa. Yang pertama kali kita bangun di atas tanah kita adalah pura. Pura. Oh. Saya bukan orang Hindu loh ya. Oh iya. Pura. Di mana di pura itu kita undang orang Tengger untuk berdoa, menceritakan mengenai kebudayaan dia. Tahu nggak Mas? Orang sekarang ke pelataran Bromo, pura itu adalah salah satu interest yang sekarang orang stay sampai 2-3 hari di Bromo. Sekarang untuk melihat masyarakat Tengger. Melihat orang di masyarakat Tengger yang sebenarnya adalah orang Bali aslinya. Oke. Dia menggunakan pada waktu dia berdoa dan sebagainya. Yep. Kita bisa melihat anak-anak kecil-kecil kan karena itu udaranya bagus, putih-putih, lucu-lucu. Dia berdoa, menembang. Sehingga dia lihat there is another cerita dari Bromo yang bukan hanya cerita mengenai pasir berbisik, yang bukan cerita mengenai matahari terbit, bercerita mengenai masyarakat Bromo. Dan itulah Indonesia kayanya. Alam, masyarakat, budayanya. Ini harus kita ceritakan dalam narasi yang tepat. Betul. Ya, seperti itu gitu. Iya. Saya pernah membaca sebuah kajian juga, kelemahan kita itu dalam bercerita. Kita punya banyak sekali bahan, tapi kita nggak menceritakannya. Dan inilah yang kita seringkali kalah dengan mungkin negara lain gitu ya, yang mereka mungkin nggak sekaya kita, tapi mereka pandai dalam bercerita gitu. Tahukah Mas Haji sekarang lagi bercerita nih mengenai Indonesia. Oke. Mas Haji duduk di sini, ini tempatnya yang pilih kan Anda sendiri tempat di sini ya, segala sini ya. Ini bercerita berbagai macam. Satu, dia bercerita mengenai kainnya. Dia bercerita mengenai joglonya. Tempat yang duduk yang Mas duduki ini adalah perusahaan Indonesia yang ekspor ke Norwegia produk ini dengan desain internasional. Bisa lihat nggak? Ini menggabungkan semua cerita mengenai Indonesia. This is Indonesia, budaya Indonesia, cerita Indonesia, produk modern digabungin, cerita mengenai eksportir Indonesia. You tell the story is all about optimism of Indonesia. Dalam satu ruangannya kecil begini nih. Ini cerita semua. Makanannya tim kita buat adalah makanannya adalah yang kita bilang khusus fine dining untuk Indonesia. Semuanya Indonesia. Tapi tetap mengikuti comfort dan level daripada international standard. Iya. That's what we making. Dan ini ada puluhan tempat seperti ini. Banyak sekali. Ini kecil begini aja nih. Kita banyak sekali cerita-cerita yang banyak sekali mengenai Indonesia. Yang itulah membedakan kita dengan negara lain. It's not all about luxury. It's about narrative. It's about culture. It's about your people. And it's about your culture. And nature. Saya jadi dapat jawabannya atas pertanyaan yang belum saya tanyakan sebenarnya. Ya. Karena pelataran ini adalah salah satunya yang saya sering lihat atau baca adalah inspiring impact gitu ya. Benar nggak kalau saya terjemahkan bahwa pelataran ini bukan hanya bisnis yang untuk mendatangkan orang dan melayani orang sesuai dengan bisnisnya, hotel dan restoran, tapi juga creating impact untuk sekitarnya, terus lebih luas lagi untuk bangsa dengan cara yang tadi itu. Kita memiliki beberapa tagline yang menjadi intellectual property kita yang diciptakan oleh tim kita. Satu, True Indonesian Icon. Kita ikonnya Indonesia.
Kalau Mas ke tempat-tempat kita, jam 10 pagi kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh, okay. Kita berdoa dulu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Okay. Itu tuh Indonesia. Saya tadi lihat Satpam juga berdoa dulu. Berdoa dulu. Itu penting. Apapun agamanya. Iya, iya. Karena kita beraneka ragam. Oke. Kedua, hospitality with impact. Okay. Apapun yang kita buat memiliki impact kepada sekeliling kita. Ya, impactnya maupun kecil ataupun besar. Seperti di Borobudur. Borobudur itu saya sangat mendukung programnya pemerintah makan gratis. Tapi tahukah Mas, sejak 4 tahun, 5 tahun yang lalu, kita sudah mulai program di sekeliling kita. Dengan kasih sekolah, susu, roti, dan tim kita datang untuk menjadikan penjelasan mengenai Indonesia. Hampir setiap minggu. Dananya dari mana? Dari pelataran sendiri. Itu ada yang kedua, hospitality impact. Yang ketiga adalah true national pride. Kita adalah kebanggaan Indonesia. Jadi kalau kita keluar negeri, kita membawa merah putih. Okay. Jadi ini adalah orang bisa melihat, oh perusahaan Indonesia seperti ini ya. Perusahaan Indonesia bisa terorganisir ya. Perusahaan Indonesia bisa memiliki integritas ya. Perusahaan Indonesia bisa berkreasi. We are national pride of Indonesia. Itu those are tagline-nya, Mas. Wow. Ini barangkali banyak yang jadi terinspirasi dengan Pak Yosua. Dan inginlah dengan kapasitasnya yang dimiliki masing-masing menjadi entrepreneur, memiliki impact seperti apa yang pelataran bikin. Karena konon katanya generasi yang lebih muda, milenial atau Z itu ketika dia bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi, dia selalu memikirkan impact-nya apa yang saya bisa berikan, atau perusahaan ini impact-nya apa untuk yang lebih luas lagi. Dan dia lebih memilih menghindari perusahaan-perusahaan atau organisasi yang tidak memberikan impact, atau malah impact-nya buruk terhadap lingkungannya begitu ya. Nah, mungkin pesan buat teman-teman yang ingin membangun karirnya, membangun usahanya, sehingga dia juga bisa punya balancing, bukan hanya ngejar materi, tapi dia juga punya idealisme yang bagus gitu, sehingga dia berguna juga untuk lingkungan lebih besar. Apa Pak? Kalau buat saya sih, just be a true Indonesian ya. Kebudayaan kita itu udah sangat rich kok. Jadi kadang-kadang kita melihat, oh teamwork udah ada di gotong royong Indonesia. Betul. Lesson learn udah ada tadi, hikmah ada semua di kebudayaan kita. So just be a true Indonesian, ya, true Indonesian, fokus pada hidupnya, ya, bertanggung jawab. That's it. Jadi ya memang banyak hal yang kelihatan kita baca atau lihat di podcast, ada orang bisa bilang, ada memang cerita seperti itu. Tapi secara garis merah, itu memang garis merahnya itu hukum alam itu memang menentukan adanya namanya proses. Dan kita harus ikuti proses itu. Ya memang ada orang tiba-tiba bisa kaya mendadak, bisa top mendadak, ada. Tapi intinya garis merahnya apa? Memang harus selalu proses. So, nggak ada sesuatu yang magic di dunia. Saya beranggapan gitu ya. Yang ada adalah kita mempercepat. Tapi dari A langsung loncat ke B. Ya mungkin ada 1, 2, tapi itu ceritanya probability-nya kecil lah ya. Jadi, be yourself. Be a true Indonesian, jaga identitas kita, that's it. Kayaknya semua tadi itu kan nggak mungkin terjadi karena kerja kita sendiri nih. Ya. Dan saya lihat pelataran juga timnya udah banyak. Ya. Saya ribuan, 2.000 lebih Pak ya. Ya. Artinya kecepatan ini bukan dibangun oleh Pak Yosua sendiri, walaupun faktor utamanya barangkali Pak Yosua. Pasti. Saya jadi penasaran bagaimana Bapak mengelola tim ini untuk bisa lari kencang, untuk bisa berinisiatif, sehingga akselerasinya itu selalu on the top gitu. Tidak pernah lelah memberikan inspirasi. Every day. Every day we have to do inspirations. Dan bukan hanya dari saya, dari tim inti, berikan inspirasi ke bawah. Itu tugas kita dalam menciptakan leader-leader baru dengan entrepreneurship. Saya ingin ada anak-anak baru, orang-orang baru dari level, justru buat saya makin levelnya rendah, dia bisa menyampaikan, itu yang paling efektif. Karena kalau orang lulusan Harvard, dia bisa cerita gini, ya lu sekolah lu hebat. Tapi urusan misalnya cuma D3, ya bisa cerita, bisa membangkitkan. Itu is a real story, is a real hero buat saya. Buat saya lo ya, ya real hero. Kalau yang lain-lain juga hero, tapi ini benar-benar cerita yang benar-benar membanggakan bahwa orang sederhana bisa menyampaikan sesuatu, bisa membangkitkan, bisa membentuk tim. That is a real, buat saya ya, a real hero. Iya. Jadi teamwork, dan kita melihat bahwa ketika ada inisiatif, itu justru yang paling berharga untuk buat saya seorang pemimpin. Kita perlu satu contoh-contoh yang nyata dilakukan orang-orang yang sederhana, ya, atau simple,
ya, sehingga mudah dicerna ya, oleh teman-teman kita yang begitu banyak di Indonesia yang memerlukan leader seperti ini. Oke, siap Pak Yosua. Nah, biasanya pertanyaan pamungkas kita adalah tentang 2045, Pak. Indonesia Emas ya. 2045 itu 20 tahun lagi, nggak lama lagi gitu ya. Apa namanya? Tentunya itu bukan sesuatu yang pasti akan menjadi baik. Tadi proses ada kan ya? Kan seringkali kita terlena 2045 adalah tahun Indonesia Emas dan semuanya Indonesia akan menjadi negara terapa gitu. Tapi kira-kira syarat untuk menjadi Indonesia Emas tahun 2045 itu menurut Pak Yosua apa sih? Agar benar-benar bisa nyampe ke situ. Generasi muda. Oke. Generasi muda kita is the real asset. Oke. Ya, dan tugas kita untuk menjelaskan pada generasi muda untuk mereka siap. Untuk mereka siap bertanding dengan negara-negara lain. Karena dunia ini tidak bertepi. Kita tidak bisa lagi melarang orang asing masuk ke dalam. Kita tidak bisa lagi melarang AI untuk bersaing dengan kita. Generasi muda kita lah yang akan membangun Indonesia. Dan itu kita harus tempa mereka. Jadi kita banyak sekali bisa belajar, sekarang bisa cepat kok. Teknologi, pemerintah siapkan fasilitas LPDP, bisa ke luar negeri orang. Tapi kalau punya generasi muda yang hanya melihat dirinya sendiri, tidak pernah melihat untuk membangun bangsanya, then we have a problem. Oke. Ini kalau saya lihat ada semangat pendidik melihat masa depan adalah generasi muda dan semangat entrepreneur juga karena kesinambungan bisnis itu juga oleh yang muda-muda ya. Ya. Seimbang banget. Rasanya ini Pak Yosua Makes adalah role model yang baik bagi kita semua. Bagaimana kita punya mimpi, kita punya kecintaan pada tanah air yang bukan hanya cinta kosong, tapi juga dieksekusi dalam karya-karyanya. Ya. Barangkali Pak Yosua ada yang terlewat dan kepingin disampaikan sebelum kita mengakhiri. Enggak, saya senang aja teman-teman. Saya udah sebelum saya tadi pagi saya buka dulu. Ya. GNFA ini apa? Ya. Organisasinya seperti apa? Ya, karena saya ingin mengerti juga. Ya. Saya senang hal-hal seperti ini harus kita perbanyak. Oke. Ya, yang sifat yang positif. Tapi sekali lagi ya, kalau dari saya adalah bukan hanya bicara yang baik, tapi harus yang benar ya. Yep. Ya, karena kita tidak bisa bicara yang wah di awang-awang tapi nggak ada gunanya. Maksudnya tidak benar ya. Oleh karena itu terusin ya. Ya. Saya lihat timnya juga anak-anak muda. Ya. I like that gitu. Itu aja saya rasa. Kita terus optimis Indonesia, kita percaya Indonesia pasti bisa kalau kita bersama. Oke. Saya lagi tadi ada hal-hal pesimis itu ada, optimis itu nyata juga. Tinggal kita pilih yang mana gitu ya. Capeknya sama. Capeknya kalau misalnya optimis itu juga capek, pesimis juga capek, tapi hasilnya pasti berbeda, Pak. Pasti berbeda. Oke. Dan tadi ini titipan sedikit aspirasi saya, Pak Yosua, kalau saya lihat di YouTube-nya Pelataran pernah memandu sebuah percakapan kayak dengan tokoh-tokoh kayak gitu. Itu bagus sekali. Mudah-mudahan Bapak bisa nyempetin lagi untuk bisa seperti itu. Dengan senang hati. Karena rasanya Bapak punya teman-teman yang banyak, sahabat-sahabat yang banyak yang bisa Bapak sharing atau tanya-tanya, dan Bapak bagus dalam memancing sebuah diskusi. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasama juga bareng kita. Pasti. Kita bikin sesi khusus optimisme, dan yang memandu adalah Pak Yosua. Mudah-mudahan. Terima kasih ya teman-teman sekalian ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Yosua Makes. Terima kasih. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.